Salam sobat ternak, salam inspirasi para peternak. Kali ini Kang Roy akan berbagi informasi tentang bagaimana perawatan anakan entok, khusus buat teman-teman yang baru memulai ternak entok. Di mana pengertian atau cara perawatan anakan entok ini sangat penting sekali, harus diketahui buat para peternak yang baru memulai ternak entok. Walaupun ternak entok ini terasa gampang, namun apabila kita melakukan budidaya entok tanpa ilmu, hal tersebut juga akan banyak sekali kendala yang akan kita hadapi. Banyak sekali permasalahan yang menimpa kita dan kita tidak akan menemukan solusinya. Karena kita sebagai peternak pemula itu belum mengetahui bagaimana cara mengobati atau solusi mengatasinya, dan pengalaman pun itu masih minim. Sehingga penting sekali para peternak mengetahui hal ini, dan hal ini itu sangat banyak sekali yang menjadi perbincangan atau pertanyaan bagi para teman-teman yang baru memulai ternak entok. Untuk masalah perawatan anakan entok, bagaimana caranya agar pertumbuhan anakan entok itu sama besar? Pertumbuhan anakan entok itu besarnya sama sehingga masa panennya kita itu tidak kesulitan. Karena apabila ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulunya itu sudah pepek, ada yang belum, itu pasti akan membingungkan. Karena untuk masa panennya atau penjualannya itu tidak sama. Dalam mengatasi hal ini, agar anakan entok pertumbuhannya itu sama besar, para peternak itu harus melakukan penyortiran pada usia kurang lebih 14 hari atau kisaran 2 mingguan. Sehingga para peternak ketika melakukan penyortiran, kita pisahkan antara ada anakan entok yang besar dengan yang besar, ada anakan entok yang kecil dengan yang kecil. Sehingga pada masa starter, anakan entok itu pertumbuhannya bisa maksimal. Karena anakan entok tersebut itu bisa mendapatkan asupan makan, asupan nutrisi sesuai porsinya. Namun apabila kita tidak melakukan penyortiran, otomatis anakan entok yang rakus, anakan entok yang makannya itu bersinergi, hal tersebut akan membuat kalah anakan entok lainnya. Sehingga ada anakan entok yang kecentet atau kerdil. Hal ini mungkin tidak diinginkan oleh para peternak, di mana ada anakan entok yang kerdil, kecentet, sehingga hal tersebut membuat para peternak menjadi rugi. Sehingga penyortiran ini sangat penting kita lakukan apabila kita itu ingin anakan entok tersebut itu pertumbuhannya sama, agar anakan entok tersebut bisa mendapatkan porsi makan sesuai porsinya masing-masing. Dan untuk anakan entok yang makannya itu tidak bersinergi, anakan entok tersebut tidak kehabisan pakan karena dihabiskan oleh anakan entok yang rakus tersebut. Dan selain itu, yang sering sekali menjadi kendala para peternak yaitu untuk masalah ransum pakan anakan entok. Di mana pada masa starter ini, anakan entok itu makannya rakus sekali. Anakan entok itu makannya luar biasa. Dan hal tersebut itu menghabiskan kos biaya pakannya, terlalu membengkak sehingga membuat para peternak itu rugi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh para peternak pada usia starter anakan entok ini? Karena pada masa starter itu untuk pemberian ransum pakannya harus full pur, agar pertumbuhan anakan entok tersebut itu bisa maksimal. Agar ransum pakan yang bernutrisi ini, full pur tersebut itu bisa mendongkrak pertumbuhan anakan entok semakin cepat. Tips bagi teman-teman agar tidak membengkak di biaya pakan, khusus untuk anakan entok usia 1 hari sampai 1 minggu, teman-teman itu bisa memberikan full pur. Entah itu teman-teman menggunakan merek 591, menggunakan merek BR1, 511, dan lain sebagainya, itu bebas. Yang penting untuk nutrisi atau proteinnya itu 20% ke atas. Setelah usia 1 minggu menginjak 2 minggu, teman-teman itu bisa memberikan racikan jagung dengan pur. Bisa menggunakan perbandingan 2:1. Untuk jagungnya itu 2 kilo dan purnya itu 1 kilo, dimix dijadikan satu. Hal tersebut bisa mengurangi biaya kos pakan. Untuk pakan racikan tersebut teman-teman itu bisa memberikan pada anakan entok di usia 2 minggu sampai 3 mingguan. Setelah itu usia menginjak 3 minggu ke atas sampai 1 bulanan, teman-teman itu bisa memberikan racikan pakan seperti pur, jagung, dan mineral. Apabila sudah menginjak 1,5 bulan, teman-teman itu bisa mengkolaborasikan dengan racikan pakan alternatif lainnya, seperti daun pepaya, nasi aking,
daun mengkudu, azolla, eceng gondok, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut bisa mengurangi biaya kos pakan yang sangat besar untuk merawat anakan entok ini. Untuk masalah racikan pakan yang berbeda-beda di setiap usia, hal tersebut akan mengurangi biaya kos pakan teman-teman dan pastinya pakan tersebut itu bernutrisi. Untuk anakan entok sendiri, usia masa starter itu membutuhkan nutrisi protein tinggi. Namun apabila kita itu mengikuti pertumbuhan anakan entok dengan menuruti pakan yang enak-enak bagi anakan entok, pasti para peternak banyak yang jebol. Sehingga kita harus kreatif, kita harus inovatif untuk masalah racikan pakan ini. Untuk yang terpenting yaitu di usia 1 hari sampai 3 minggu. Untuk usia 1 hari sampai 3 minggu itu sangat menentukan sekali agar pertumbuhan anakan entok itu bisa maksimal. Teman-teman itu bisa merawat anakan entok secara ekstra. Maksud dari ekstra tersebut, kita bisa memberikan racikan pakan subur seperti yang Kang Roy bicarakan tadi, dan teman-teman itu bisa menambahkan suplemen kesehatan. Dan juga masih ada banyak sekali pertanyaan para peternak itu menanyakan suplemen apa untuk anakan entok. Untuk anakan entok sendiri, kalau Kang Roy usia di bawah 1 bulan, Kang Roy itu menggunakan seperti Nubro, seperti probiotik, E4, gula merah, dan lain sebagainya. Suplemen tersebut itu tergantung kondisi masing-masing atau tergantung kebutuhan anakan entok dan apa manfaatnya. Apabila kita itu menginginkan nafsu makan anakan entok itu tinggi, stabil, otomatis teman-teman itu bisa memberikan racikan pakan seperti gula merah, seperti probiotik, dan lain sebagainya. Selain itu, kalau teman-teman menginginkan pertumbuhan anakan entok itu cepat besar dan untuk bobotnya itu bisa maksimal, teman-teman itu bisa menggunakan suplemen kesehatan seperti Nubro. Sehingga suplemen kesehatan ini tergantung kondisional teman-teman. Tidak harus kita itu menggunakan Nubro, tidak harus kita itu menggunakan gula merah, probiotik, dan lain sebagainya. Semua itu menyesuaikan apa kebutuhannya dan apa manfaatnya yang kita inginkan untuk anakan entok tersebut. Sehingga untuk suplemen kesehatan ini teman-teman sesuaikan kondisi masing-masing, sesuaikan keinginan teman-teman, apa yang diinginkan atau feedback ketika kita itu memberikan suplemen kesehatan tersebut pada anakan entok. Selain itu, buat teman-teman yang baru memulai ternak entok, saran dari Kang Roy yaitu untuk masalah kandang entok. Untuk anakan entok itu kalau setelah menetas, Kang Roy sarankan pakai kandang box atau kandang panggung. Hal ini sangat bermanfaat sekali untuk masa pertumbuhan anakan entok tersebut. Karena ketika kita menggunakan kandang panggung, kotoran entok itu langsung jatuh ke bawah. Dan untuk amoniaknya itu tidak cepat naik. Dan selain itu manfaatnya yaitu di mana anakan entok tersebut itu pasti bersih dan anakan entok tersebut itu tidak kotor sehingga virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya itu tidak menjangkit anakan entok yang kita pelihara. Selain itu ketika kita menggunakan kandang panggung atau kandang box tersebut, pertumbuhan anakan entok itu bisa maksimal karena untuk anakan entok tersebut itu tidak terlalu banyak membuang energi atau tenaga dalam berkeliaran setiap harinya. Namun kalau kita itu baru menetas, kita taruh di lantai tanah, dan untuk anakan entok tersebut kita umbar, otomatis nutrisi pakan yang kita berikan pada anakan entok tersebut itu tidak terserap secara maksimal. Dan untuk anakan entok tersebut itu pasti kotor, jorok, dan lain sebagainya, sehingga penyakit, bakteri, dan lain sebagainya itu sangat cepat menjangkit anakan entok yang kita pelihara. Untuk anakan entok yang siap turun di lantai tanah, kalau Kang Roy itu biasanya usia kurang lebih 1 bulan. Sehingga kalau usia kurang lebih 1 bulan, anakan entok kita turunkan ke tanah, dan untuk pakannya atau perawatannya kita itu sudah menggunakan racikan pakan alternatif. Sehingga untuk bau amoniak itu tidak menyengat, dan untuk kandang selalu bersih, dan untuk anakan entok tersebut itu sangat membutuhkan asupan mineral. Anakan entok usia 1 bulan ke atas itu mineralnya harus tinggi. Kalau tidak kita siapkan atau kita tidak bisa memberikan seperti mineral B12, seperti garam, dan lain sebagainya, teman-teman bisa menaruh anakan entok usia 1 bulan ke atas itu di lantai tanah.
sehingga anakan entok tersebut itu bisa menyosor-nyosor di tanah untuk melengkapi kebutuhan mineral atau kalsium yang dibutuhkannya. Untuk racikan pakan usia 3 minggu up atau 3 minggu ke atas, teman-teman itu bisa menambahkan seperti garam, mineral B12, dan lain sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk mencukupi kebutuhan mineral yang dibutuhkan anakan entok, sehingga anakan entok itu bisa terminimalisir agar tidak kanibal. Karena sangat rawan sekali teman-teman, usia 3 minggu ke atas itu rawan sekali anakan entok kanibal. Dan untuk anakan entok kanibal itu biasanya dikarenakan karena kekurangan mineral yang dibutuhkan. Sehingga teman-teman itu harus berhati-hati dalam merawat anakan entok usia 3 minggu ke atas, usahakan jangan sampai kanibal. Karena kalau sudah kanibal itu efeknya sangat luar biasa. Dari segi pertumbuhannya akan menurun, dari segi penyerapan nutrisi pada tubuh entok itu juga menurun, dan lain sebagainya. Sehingga pencegahan untuk anakan entok agar tidak kanibal ini sangat penting sekali diketahui oleh para peternak dan sangat penting sekali dilakukan oleh para peternak semuanya. Itu dia teman-teman, semoga bisa bermanfaat bagi para peternak semuanya, khususnya yang baru memulai ternak entok, agar teman-teman itu bisa merawat anakan entok dengan baik dan pastinya bisa menemukan solusi apabila ada kendala permasalahan dalam perawatan anakan entok tersebut. Terima kasih, salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.